Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan semangat belajar hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gotong royong, cerminan nilai Pancasila dalam tradisi Nusa Tenggara Barat. Nah, teman-teman, gotong royong itu adalah kegiatan ketika kita bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam gotong royong, kita akan menunjukkan sikap kerjasama dengan saling membantu. Tidak hanya itu, kita juga punya kepedulian, yang itu sikap mau menolong karena kita peduli dengan orang lain. Saat kita bekerja sama, di sana juga ada kebersamaan, yang dimana semuanya terasa lebih ringan dan menyenangkan. Selain itu, kita juga harus punya tanggung jawab, yaitu ikut menyelesaikan tugas, bukan cuma membiarkan orang lain yang bekerja sendirian. Nah, nilai-nilai ini sesuai loh dengan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mengajak kita untuk hidup rukun, saling menghargai, dan saling membantu dengan sesama. Nah, teman-teman, Indonesia itu sangat luas. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, yang artinya kita memiliki banyak sekali suku, budaya, dan adat istiadat. Walaupun berbeda-beda, tetapi hampir semua daerah di Indonesia punya kebiasaan yang menunjukkan sikap dari gotong royong itu, yang artinya bukan cuma kegiatan tetapi sudah menjadi cara hidup orang Indonesia sejak dulu. Nah, setelah kita memahami bahwa setiap daerah punya bentuk gotong royongnya sendiri, sekarang kita akan fokus ke salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat atau NTB. Provinsi NTB ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kedua pulau ini punya karakteristik, budaya, dan tradisinya masing-masing, namun tetap hidup dalam suasana kebersamaan. Di wilayah NTB juga terdapat 3 suku utama, yaitu suku Sasak, Samawa, dan Embojo, yang sering disingkat menjadi Sasambo. Ketiga suku ini memiliki berbagai tradisi yang mengajarkan tentang kebersamaan, kerjasama, dan saling membantu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai dengan tradisi yang pertama, yaitu tradisi begawe dari suku Sasak di Lombok. Begawe ini adalah kegiatan hajatan atau acara syukuran, dan yang menarik di sini adalah semua tetangga ikut membantu tanpa diminta. Jadi ada yang memasak, menata tempat, sampai bersih-bersih. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tradisi begawe di Lombok ini adalah gotong royong dalam tindakan, yang berarti bahwa kebahagiaan itu akan lebih indah jika dikerjakan bersama-sama. Kemudian tradisi yang kedua ada tradisi besiru dari suku Samawa. Pada tradisi ini, masyarakat akan bekerja sama di sawah saat menanam atau pada saat panen. Nah, pada tradisi ini, hal yang diajarkan adalah rasa tanggung jawab bersama, yang dimana hasil dari panennya akan dinikmati bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, tradisi yang ketiga adalah tradisi Mboloweki dari suku Embojo. Pada tradisi ini, masyarakat akan duduk melingkar dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Pada tradisi ini, kita akan diajarkan untuk bekerja sama dalam berpikir, di mana kita akan saling menghargai pendapat dan menyelesaikan masalah tanpa harus bertengkar. Gotong royong itu sangat penting teman-teman, karena membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan, kemudian membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain, mencegah adanya pertengkaran dan kesalahpahaman, menjaga persatuan dan kerukunan, dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan bangsa. Jadi kalau kita terbiasa bergotong royong,
kita akan tumbuh menjadi orang yang peduli, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Tapi, gotong royong itu tidak hanya ada dalam tradisi adat saja, teman-teman. Kita bisa menerapkannya setiap hari, misalnya seperti membersihkan kelas, menolong teman dalam kesulitan, kemudian kerja kelompok dengan adil, menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah. Semua itu merupakan bentuk bela negara karena kita ikut menjaga persatuan dan kebersamaan. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah belajar hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang peduli, bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjaga persatuan. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.